Selamat malam Pak Wahyudi. Saya Avandi Rohid. Di sini saya akan menyampaikan hasil desain dari pembelajaran yang saya kerjakan. Saya mengambil kelas 5 semester 2 tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nah, poin pertama di sini adalah masalah. Jadi masalah yang ada di Ebenezer itu meliputi etnik, kultur, status sosial, minat, perkembangan kognitif, dan kemampuan awal. Lalu ada gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan spiritual. Ada juga perkembangan motorik. Nah, dari SD Ebenezer ini, kebanyakan dari peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, Pak. Kemudian solusinya, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Apakah itu PBL? Nah, yang dimaksud PBL di sini adalah menekankan pada pemecahan masalah dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam model PBL, siswa diberi sebuah masalah atau situasi yang harus dipecahkan atau dihadapi, dan mereka diminta untuk mengembangkan strategi dan juga solusi yang sesuai masalah tersebut. Nah, sesuai dengan konten yang ada di 3CM sini, saya juga menyediakan video, Pak. Kemudian nanti siswa disuruh mengamati, kemudian menemukan masalah apa yang ada dalam video tersebut. Nah, di sini PBL memiliki beberapa karakteristik kunci, yaitu yang pertama, masalah atau situasi awal yang relevan dengan kehidupan nyata dan kontekstual. Yang kedua, siswa diarahkan untuk mencari informasi dari sumber daya sendiri. Yang ketiga, siswa bekerja sama dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Yang keempat, guru menjadi fasilitator atau pembimbing dalam proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dilakukan secara formatif dan terus-menerus. Nah, dalam model PBL ini, siswa dikembangkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan belajar secara mandiri. Selain itu, model PBL juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan pemecahan masalah yang lebih baik, yang sangat penting untuk mempersiapkan kehidupan siswa dalam dunia nyata dan dunia kerja. Hal tersebut berkaitan dengan jurnal yang saya ambil, itu menurut siapa ini, Pak? Chua ya, Pak. Chua dan Tan, yaitu membahas hasil meta-analisis dari 21 penelitian sebelumnya tentang efektivitas PBL dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga ada desain. Nah, apakah itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah proses merencanakan dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Desain pembelajaran melibatkan memilih dan mengorganisir konten pembelajaran
menentukan metode pengajaran dan evaluasi yang tepat, serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa yang berbeda. Desain pembelajaran yang baik harus memperhatikan beberapa faktor penting. Nah, ini ada ada 5 poin ya Pak yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, dan kebutuhan siswanya. Nah, desain pembelajaran yang efektif juga harus mempertimbangkan konteks pembelajaran, seperti lingkungan pembelajaran, budaya siswa, dan ketersediaan sumber daya. Seorang perancang pembelajaran harus mampu membuat pengalaman pembelajaran yang menarik dan bermakna untuk siswa, sehingga memotivasi mereka untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di layar sebelah ini ada 3CM yang saya sajikan dengan konten sebagai berikut. Yang pertama, dalam 3CM ini saya menggunakan Google Form. Nah, ini Pak. Google Form sesuai penelitian dari Khoryah Lailatul Nurilia pada tahun 2018 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Online. Problematika tentang presensi harus diselesaikan dengan segera. Salah satunya dengan teknologi informasi itu sendiri, yaitu sistem yang dapat memvalidasi kehadiran peserta didik secara online, sehingga mempermudah sistem rekapitulasi dan data yang diperoleh lebih akurat. Maka dari itu, saya menyajikan presensi, LKPD, dan evaluasi melalui Google Form agar mempermudah guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa yang menggunakan Google Form. Salah satunya adalah absensi. Yang kedua ada sini Pak. Nah, LKPD, setelah melihat video ini saya juga membuat dengan Google Form. Kemudian di sini ada juga kekurangan dan kelebihan dari kelompok. Nah, nanti dalam kegiatan ini masing-masing kelompok setelah presentasi itu menilai kelompok lain dan bisa dituliskan dalam Google Form ini Pak. Nah, ini yang terakhir saya gunakan dalam lembar evaluasi juga menggunakan Google Form. Nah, ini Pak. Baik, kembali lagi ke slide kiri Pak. Nah, yang kedua, PPT Canva. Penelitian oleh Darmawan dan Darmawan dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2001 meneliti penggunaan Canva sebagai alat bantu pembelajaran di era pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa Canva dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sini saya juga menggunakan PPT dari Canva, Pak. Nah, ini. Jadi saya juga menggunakan PPT dalam bentuk Canva supaya menciptakan pembelajaran yang menarik serta meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran.
Yang ketiga, video. Nah, setelah memperhatikan penjelasan guru dengan melihat PPT, di sini saya juga melanjutkan dengan menampilkan video. Kemudian nanti menemukan masalah yang ada dalam video ini. Nah, ke slide kiri ya Pak. Menurut penelitian dari Humaydi pada tahun 2021 yang berjudul Respon Siswa Terhadap Penggunaan Video YouTube sebagai Media Pembelajaran Daring, yaitu penggunaan video pembelajaran melalui YouTube yang dapat diakses secara daring merupakan salah satu alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran daring, serta mengetahui respon siswa terhadap penggunaan video YouTube sebagai media pembelajaran daring matematika. Respon siswa ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tanggapan dan reaksi siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat dijadikan bahan refleksi serta referensi dalam merancang pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu saya menggunakan media YouTube dalam video karena respon peserta didik akan lebih antusias dalam melakukan pembelajaran. Nah, ini Pak, video untuk peserta didik. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi LKPD. Nah, siswa di sini diminta untuk menemukan masalah apa sih yang ada dalam video itu, kemudian solusinya apa, solusi daripada masalah tersebut. Kemudian yang keempat, saya menggunakan desain Google Dokumen. Nah, penggunaan Google Doc dalam pembelajaran jarak jauh, penelitian ini dilakukan oleh Peggy A. Itmer dari Universitas Purdue dan mengevaluasi penggunaan Google Dokumen untuk pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi. Studi ini merupakan bahwa Google Doc dapat membantu memfasilitasi kolaborasi dan meningkatkan interaksi antara siswa dan dosen dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, contoh Google Doc-nya tadi ada di sini, Pak. Nah, ini. Jadi setelah menonton video ini, peserta didik mengisi LKPD Google Form yang berbentuk Google Form, Pak, tentang masalah yang ditemui dalam video tersebut. Kemudian setelah selesai, siswa juga mengisi Google Dokumen ini. Nah, di sini tersedia 2 gambar tentang materi, Pak. Nah, ini ada pencemaran limbah di sungai, yang ini di laut. Kemudian di sini saya lampirkan petunjuk pengerjaannya. Kemudian saya suruh membuat karangan pada gambar di atas. Kemudian ini sintaks pembelajarannya, Pak. Kembali ke slide kiri ya, Pak. Nah, saya mengambil materi kelas 5, tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Sintaks yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Nah, ini dilakukan secara asinkronus di rumah setelah melihat video dan mengisi Google Form tentang masalah yang ditemui. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek dilakukan secara asinkronus. Setelah peserta didik menerima penjelasan dari guru, kemudian berkumpul dengan kelompoknya untuk mendesain suatu proyek, yaitu kegiatan untuk membuat karangan cerita dari gambar yang disediakan. Yang ketiga,
memonitoring dan mengevaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Nah, ini saya lakukan secara asinkronus juga ya Pak, dengan mengisi Google Form. Yang keempat, pengujian daripada hasil, yaitu dilakukan secara sinkronus. Setiap kelompok melakukan presentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di sini juga saya susun kegiatan presentasi, Pak. Nah, ini. Setelah kelompok selesai membuat karangan cerita, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, ini juga sesuai dengan pengujian hasil pada poin keempat ini. Kemudian yang poin kelima, evaluasi pengalaman dilakukan secara sinkronus dengan melihat setiap kelompok melakukan presentasi kelompok lain akan memberikan kelebihan dan kekurangannya pada Google Form yang telah disediakan. Nah, di sini saya menyediakannya seperti ini, Pak, melalui Google Form juga. Nah, di sini judulnya kekurangan dan kelebihan masing-masing kelompok. Kemudian nanti anggota kelompok lain juga menilai. Nah, ini. Dan yang di 3CM ini, setelah melakukan penilaian terhadap kelompok lain, dilanjutkan dengan lembar evaluasi. Nah, di sini saya menggunakan Google Form juga, Pak. Di sini ada 10 soal. Nah, setelah melakukan evaluasi, guru bersama peserta didik membahas soal evaluasi. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Sekian Pak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.